Hai, welcome back to my YouTube channel Traveler. Di video kali ini gue bakalan ngasih sharing-sharing santai tentang psikologi lagi. Karena ya berhubung dengan kemarin lah yang lagi rame banget diperbincangkan tentang KDRT kali ya. Ya udahlah, daripada berlama-lama, sebelum gue kasih tahu gue bakalan ngebahas psikologi dan tentang apanya lebih jauh lagi, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komennya ya. Makasih. Oke, bukan kadang-kadang sih, pastinya gitu, kita akan selalu berinteraksi dengan orang, mau dengan pasangan, dengan anak, dengan relasi kerja. Nah, saat kita berinteraksi dengan mereka, kadang-kadang gitu selalu ada miskomunikasi antara kita dengan lawan bicara kita. Nah, karena kita melakukan komunikasinya itu tidak baik sehingga terjadi miskomunikasi, biasanya akan terjadi yang namanya konflik. Makanya di sini gue bakalan ngasih tahu kalian teknik komunikasi supaya tidak terjadi konflik. Oke, biasanya lebih tepatnya itu teknik komunikasinya gue bakalan pakai teknik komunikasi I statement ya. Meskipun misalnya konflik di dalam keluarga atau misalnya di tempat kerja itu sulit sekali untuk dihindari, bukan berarti tidak bisa diselesaikan dengan baik. Kuncinya jangan lupa gunakan kalimat I statement, bukan you statement yang cenderung menyudutkan lawan bicara. Nggak percaya jika selama ini kalimat yang cenderung dilontarkan merupakan kalimat you statement? Coba perhatikan ya, saat sedang berdiskusi atau kesal dengan lawan bicara, apa yang sering kalian katakan? Biasanya kalian akan mengatakan kayak gini, kamu itu selalu berbuat kesalahan yang sama terus deh. Atau justru kalimat seperti ini, kenapa sih kamu seperti itu? Apa memang tidak paham dengan apa yang gue bilang? Gitu. Kadang-kadang kita sering ngomong kayak gitu ya. Oke, gue juga suka kayak gitu. Apakah kalimat di atas kerap banget dilontarkan terhadap pasangan atau anak kita atau relasi kita? Jika ya, hati-hati ya, bisa memunculkan kesalahpahaman yang lebih besar lagi. Oleh karena itu, mengapa perlu memahami dan belajar menggunakan I statement? Oke, secara umum I statement itu merupakan gaya atau teknik komunikasi yang berfokus pada perasaan daripada pemikiran pembicara kepada lawan bicaranya. Konsep komunikasi pertama kali dikembangkan oleh seorang psikolog bernama Thomas Gordon pada tahun 1960-an. Teknik komunikasi ini tentunya berbeda dengan you statement yang cenderung menyerang lawan bicara. I statement atau kalimat pesan yang menggunakan aku, saya, itu memungkinkan pembicara mengungkapkan perasaan sekaligus bersikap tegas tanpa menyalahkan lawan bicara. Memudahkan dalam memahami perbedaan I statement dengan you statement. Oke, simak aja ya contohnya. Contoh yang pertama, oke, kita simulasiin. Misalnya kayak gini, ada seorang teman kerja kamu tidak pernah mengirimkan hasil pekerjaan yang kamu minta tepat waktu. Alhasil, kamu juga terlambat dalam menyelesaikan pekerjaan kamu. Lalu, kamu mencoba memberitahunya agar dia bisa mengirimkan hasil pekerjaannya tepat waktu. Nah, kalau kalian berbicara dengan gaya bahasa you statement, kata-katanya akan seperti ini. Kenapa kamu selalu mengerjakan pekerjaan kamu sangat lambat? Kamu menghambat pekerjaanku dan membuat pekerjaanku juga tertunda. Tapi kalau misalnya kalian menggunakan I statement, kata-katanya akan seperti ini. Aku merasa kesal karena pekerjaanku selalu terlambat dan tertunda. Aku akan lebih menghargai kalau kamu bisa mengerjakan pekerjaan yang aku minta bisa diberikan lebih tepat waktu. Itu contoh yang pertama. Gue kasih tahu contoh yang kedua, simulasinya ya, misalnya gitu. Ketika kamu memeriksa tulisan dokumen teman kerja, kamu menemukan masih banyak kesalahan pengetikan. Hal tersebut sangat mengganggu kamu dalam bekerja. Kamu ingin memberitahu teman kerja kamu agar dia bisa lebih teliti saat mengetik. Nah, jika kalian menggunakan you statement, kata-katanya akan seperti ini. Kamu sangat tidak teliti dalam mengetik. Kamu hanya membuatku pusing saat membaca dokumen yang kamu buat. Tapi, kalau kalian menggunakan I statement, aku merasa harus bekerja lebih ketika melakukan pemeriksaan dokumen yang kamu buat. Aku akan merasa terbantu jika dokumen yang aku terima tidak banyak kesalahan penulisan. Contoh yang ketiga, gitu.
Misalnya, suami kalian itu sering banget pulang malam tanpa memberitahu terlebih dahulu, sehingga membuat kalian itu khawatir dan menimbulkan salah paham. Untuk memberitahu suami kalian, kalau kalian itu udah nggak nyaman lagi dengan hal tersebut, dengan apa yang dilakukan oleh suami kalian gitu, kira-kira ada 2 pilihan kalimat yang mungkin akan dilontarkan ya. Kalau kalian menggunakan use statement, kalian akan ngomong kayak gini, kamu tuh ya selalu pulang malam terus tanpa kabar apa-apa, kemana aja kamu, selingkuh ya? Sedangkan kalau kalian pakai kalimat I statement, maka kata-katanya akan seperti ini, aku sedih loh, kamu itu selalu pulang malam tanpa mengabariku dulu, aku jadi khawatir dan mikir yang enggak jadinya. Kedua kalimat tersebut tentunya memiliki makna dan gaya penyampaian yang berbeda, benar kan? Kalau misalnya kalimat yang pertama itu termasuk ke dalam you statement, merupakan cara penyampaian yang cenderung menyerang lawan bicara dan memojokkan seseorang. Cara berkomunikasi ini tentunya tidak efektif dan akan merusak hubungan secara perlahan. Kenapa yang namanya you statement itu bisa merusak hubungan? Ya, karena pesan yang berfokus pada kata kamu cenderung merendahkan dan pada akhirnya akan direspon dengan defensif oleh lawan bicara atau pasangan kita. Karena faktanya penggunaan you statement seperti kalimat yang pertama-tama gitu akan membuat pasangan itu merasa dituduh, disalahkan, dianggap bodoh serta merasa dihakimi. Apalagi jika kalimat tersebut disertai juga dengan tuduhan lain yang belum tentu kebenarannya. Kayak misalnya, kamu itu selingkuh ya, kayak yang tadi ya, contoh yang tadi. Lalu, bahasa tubuh yang digunakan saat berbicara juga bisa menyinggung perasaan pasangan. Misalnya, sambil berkaca pinggang, menunjuk, hingga melotot. Nah, menerima pasangan negatif tersebut akan membuat lawan bicara jadi defensif. Ia berusaha membela diri, tidak menutup kemungkinan juga dia jadi lebih marah dan kemudian berusaha menyalahkan kamu juga. Kamu itu akhirnya itu jadi, kalian pasti akhirnya itu bakalan saling menyalahkan. Permasalahan pun jadi semakin sulit dibicarakan. Nah, jadi sebenarnya cara penyampaian yang paling baik itu yang kayak gimana sih? Nah, berbeda dengan kalimat-kalimat yang pertama gitu. Kalau kalimat kedua itu merupakan teknik komunikasi pada pasangan yang disarankan oleh banyak ahli. Pasalnya, pesan pada kalimat tersebut berfokus pada aku sehingga dinilai tidak menyinggung ataupun menyalahkan lawan bicara yang berujung menyakiti hatinya. Oke, itulah yang disebut dengan teknik komunikasi I statement. Jenis komunikasi ini tidaklah membicarakan fakta, melainkan pengalaman pribadi seseorang terhadap suatu hal. Sederhananya, dengan pesan yang berfokus pada aku, maka kita itu sudah mengurangi serangan terhadap pasangan. Kalimat tersebut tidak bersifat menyalahkan, melainkan hanya mengungkapkan apa yang dirasakan oleh seseorang. Tentunya bukan hanya bentuk kalimat yang digunakan, kalian juga perlu menggunakan intonasi yang tenang dan gestur tubuh yang tidak menyinggung saat menyampaikan pesan ini. Nah, saat mendengarkan dan paham dengan apa yang kita rasakan, pada akhirnya pasangan atau lawan bicara kita itu akan mengerti dan mungkin akan merasa bersalah karena telah membuat kita bersedih. Dengan demikian, penyampaian pesan juga akan lebih efektif dan salah paham pun bisa jadi lebih mudah untuk diperbaiki. Oke. Sekarang gue bakalan ngebahas tentang pentingnya mengungkapkan perasaan. Menyampaikan apa yang kita rasakan itu merupakan hal yang penting dalam suatu hubungan. Pasangan jadi bisa tahu apa yang kita rasakan dan apa yang kita butuhkan darinya. Sebagai seorang individu pun merupakan hal yang penting untuk kita memahami apa yang dirasakan. Pasalnya, memahami bagaimana perasaan sendiri terhadap suatu hal juga dapat berpengaruh pada cara yang diambil dalam mengendalikan emosi pada lawan bicara. Misalnya, mau pasangan, mau anak, atau relasi kerja. Hal ini selaras dengan apa yang dibicarakan oleh seorang psikolog. Banyak psikolog yang ngomong gitu ya. Kalau kita itu sebagai individu itu berhak merasakan emosi, tetapi kita juga perlu memahami dan mengelola emosi tersebut dengan baik.
Kita itu harus kenal dan paham apa yang kita rasakan. Kalau pemahaman atas diri kita sendiri saja kurang, maka pada akhirnya akan timbul konflik atau ketidakmampuan kita dalam mengelola emosi itu sendiri. Jika tidak paham, maka tidak menutup kemungkinan ini akan berujung menyakiti perasaan orang lain. Pada akhirnya, penyampaian perasaan ini juga akan tersalurkan dengan baik melalui teknik aku atau I statement ini ya. Saat dilakukan dengan benar, maka cara ini akan membangun komunikasi yang lebih positif. Tidak hanya itu, hubungan dengan pasangan ataupun anak ataupun relasi kerja itu juga cenderung akan semakin kuat. Pasalnya, cara penyampaian pesan ini bisa membuat pasangan saling berbagi perasaan satu sama lain sehingga mereka bersikap lebih terbuka dan lebih dekat secara emosional. Ya mungkin sih kita itu pasti bakalan ngerasa sulit gitu ya, atau aneh melakukannya ketika belum terbiasa mengucapkan kata-kata I statement. Kita pasti akan ngerasa aneh lah ya. Pasangan juga mungkin belum terbiasa sehingga responnya juga bisa jadi tidak sesuai harapan. Namun kalau jaminannya adalah hubungan yang lebih baik lagi, masa sih kalian gak mau gitu mengusahakannya ya? Oke, mulai sekarang kita mau belajarlah untuk menggunakan I statement. Jadi pada saat kita mau marah, aku, dan aku. Selalu fokusnya itu ke aku, perasaan kita. Jangan bilangnya kamu gitu. Kamu itu, kamu ini gitu. Kalau itu kan menyudutkan dia ya, jadi defensif. Jadi jangan kayak gitu, ngomong aja aku itu pengennya kamu gini loh, aku ini, nah gitu. Dan juga intonasinya lembut ya. Oke, mungkin segini aja pembahasan gue tentang I statement ini. Semoga bermanfaat. Sebelum gue pamit, tolong kalian klik dulu tombol like, subscribe, share, dan komen. Dan jangan lupa untuk mengaktifkan loncengnya supaya kalian mendapat updatean pada saat gue mengupload video yang terbaru. And see you in the next video. Bye-bye.